Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadita Rizkia, NPM 10080018218 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang Kajian Public Relation. Izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perilaku Komunikasi dan Delinkuensi Mahasiswa dalam Keluarga Broken Home. Studi fenomenologi mengenai perilaku komunikasi dan delinkuensi pada mahasiswa Unisba sebagai individu yang mengalami keluarga broken home. Konteks penelitian ini berangkat dari pentingnya komunikasi dalam menunjang kehidupan seseorang, serta peran keluarga dan komunikasi di dalamnya menjadi hal dasar yang utama, di mana maraknya kasus keluarga broken home ini membuat anak tidak mendapatkan fungsi keluarga sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari jumlah kasus perceraian. Pada tahun 2021, Indonesia menginjak di angka 447.743, di mana Jawa Barat menginjak di angka 98.088 dan merupakan angka tertinggi di Indonesia. Selain itu, menurut survei dan observasi yang dilakukan peneliti, di mana 7 dari 10 mahasiswa melakukan perilaku delinkuensi atau perilaku buruk disebabkan karena keluarga mereka yang penuh konflik. Berikut adalah fokus penelitian dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Kemudian gambar berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, serta peneliti juga menggunakan metode kualitatif, di mana subjek penelitian ini, peneliti mengambil 5 informan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Dan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama dengan meningkatkan ketekunan, member checking, triangulasi sumber, dan bracketing. Lalu, analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis data model Stefik-Colley-Skin. Selanjutnya, hasil penelitian yang pertama dilihat dari perilaku komunikasi mahasiswa Unisba sebagai individu yang mengalami keluarga broken home, yaitu yang pertama, informan melakukan perilaku pendiam dan tertutup, takut mengekspresikan perasaannya kepada orang lain, sulit percaya kepada orang lain, tidak percaya diri, mudah cemas, dan takut, serta ini terlihat dari kedua bentuk komunikasi, yaitu yang pertama dengan menggunakan komunikasi nonverbal seperti dengan gerakan tubuh, mimik wajah, bahasa tubuh, tatapan mata, ataupun intonasi suara, dan juga dengan berupa verbal. Selanjutnya, perilaku delinkuensi mahasiswa Unisba sebagai individu yang mengalami keluarga broken home. Perilaku delinkuensi yang dilakukan oleh informan, yang pertama, melawan dan berperilaku kasar kepada orang tua. Lalu yang kedua, kerap kali melarikan diri. Yang ketiga, selalu menyakiti diri sendiri. Yang keempat, seks pranikah. Yang kelima, merokok. Dan yang keenam, pergi ke klub malam. Kedua, motif mahasiswa Unisba melakukan perilaku komunikasi dan delinkuensi tersebut. Yang pertama, ada because of motif, yaitu motif kondisi dan kehidupan keluarga, di mana kondisi keluarga yang tidak harmonis dan penuh konflik, dan mereka tidak ada lagi tempat untuk pulang, serta mendapat tekanan dari keluarga, dan juga tidak memiliki tempat untuk mendapatkan perlindungan. Ada motif gambaran figur seorang ayah, karena perilaku ayahnya dan ayahnya yang pergi meninggalkannya. Lalu yang kedua ada karena perilaku ayahnya yang buruk dan selalu memperlihatkan kekerasan. Lalu yang ketiga karena tidak memiliki figur seorang ayah. Dan selanjutnya yang kedua, in order to motive, di mana motif sebagai tempat pelarian untuk melupakan masalah, untuk mencari kebahagiaan, dan untuk meluapkan rasa sakit hati. Yang ketiga, makna komunikasi keluarga bagi mahasiswa Unisba yang mengalami keluarga broken home, serta kaitannya terhadap perilaku komunikasi dan perilaku delinkuensi, yaitu sebagai bentuk kasih sayang, bentuk dukungan emosional dan didikan moral, bentuk perhatian dan kepedulian, serta untuk menjaga keharmonisan keluarga. Kaitannya terhadap perilaku komunikasi serta perilaku delinkuensi itu, subjek memaknai komunikasi keluarga karena tidak mendapatkan hal tersebut dari keluarganya yang tidak harmonis dan penuh konflik, sehingga subjek mengaku jika mereka mendapatkan hal tersebut akan mencegahnya melakukan perilaku komunikasi yang buruk dan perilaku delinkuensi yang mereka lakukan. konstruk derajat kedua pada penelitian ini terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang pertama, kondisi keluarga para subjek penelitian yang penuh konflik dan tidak harmonis sehingga mengalami perpecahan membuat para subjek mendefinisikan situasi tersebut kepada hal yang negatif dan mengkonsepkan diri mereka kepada konsep diri yang negatif. Akibatnya, interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka menjadi buruk karena terbiasa diperlihatkan dengan hal buruk dan negatif seperti kekerasan, makian, perselingkuhan, yang mana akibatnya menyebabkan mereka memiliki perilaku komunikasi yang buruk dan proses sosialisasinya akan terhambat.
Perilaku komunikasi yang buruk dan negatif lah yang akhirnya menghambat mereka dalam proses sosialisasi. Perilaku komunikasi tersebut diantaranya, seperti yang disebutkan sebelumnya, pendiam dan tertutup, takut mengekspresikan perasaannya kepada orang lain, sulit percaya kepada orang lain, tidak percaya diri, mudah cemas dan takut, serta mudah marah. Selain itu, karena pelakuan buruk dan konflik dalam keluarganya membuat mereka melakukan perilaku delinkuensi atau perilaku buruk. Perilaku delinkuensi tersebut diantaranya suka melawan dan perilaku kasar kepada orang tua, suka melarikan diri, menyakiti diri sendiri, seks pranikah, merokok, pergi ke klub malam, dan minum minuman beralkohol. Motif yang mendorong mahasiswa Unisba untuk melakukan perilaku komunikasi dan perilaku delinkuensi itu yang pertama ada dari because of motif, yang di dalamnya terdiri dari motif kondisi dan kehidupan keluarga, serta motif gambaran figur seorang ayah. Yang kedua, in order to motif, yang di dalamnya terdiri dari motif sebagai tempat pelarian. Yang ketiga, subjek memaknai komunikasi keluarga sebagai bentuk kasih sayang, bentuk perhatian, kepedulian, bentuk dukungan emosional, didikan moral, serta dapat menjaga keharmonisan keluarga karena mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Semua subjek mengaku jika mereka mendapatkan apa yang mereka maknai dari komunikasi keluarga, mereka tidak akan melakukan perilaku komunikasi yang buruk serta perilaku delinkuensi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.